Pemirsa, di tengah kesibukannya yang begitu padat, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen masih menyempatkan diri untuk membantu masyarakat, khususnya anak penderita stunting di Kota Medan. Seperti pada hari Sabtu kemarin, politisi Partai PDIP ini mendatangi sejumlah anak penderita stunting atau anak yang mengalami gangguan pertumbuhan disebabkan kekurangan gizi di 5 lokasi berbeda di Kota Medan. Wong Chun Sen juga memberikan bantuan asupan gizi berupa susu, vitamin, dan sembako untuk mereka. Pemberian bantuan langsung terhadap anak penderita stunting di Kota Medan dilakukan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen pada hari Sabtu kemarin di 5 lokasi berbeda di 3 kecamatan Kota Medan. Tempat pertama yang didatangi Wong Chun Sen memberikan langsung bantuan susu, vitamin, dan sembako sebagai asupan gizi bagi anak penderita stunting. Salah satunya di kediaman Jehan Aris Kapakpahan di Jalan Mustafa, Gang 7, Kelurahan Gelugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur. Sebelum menyerahkan bantuan, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen sempat menanyakan kepada orang tua Jehan tentang kondisi pertumbuhan, perkembangan kesehatan anak stunting berusia 5 tahun ini. Menurut orang tua Jehan, Siska Melvi Putri, sejak mendapatkan bantuan asupan gizi yang rutin setiap bulan dari Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, pertumbuhan anaknya terlihat mulai berangsur baik. Dari sebelumnya, Jehan tidak bisa telungkup, kini sudah bisa telungkup. Namun lebih lanjut, Siska menyampaikan kepada Ketua DPRD Medan bahwa anaknya baru saja menjalani operasi di rumah sakit karena mengalami sesak nafas yang disebabkan paru-parunya yang mengempis, tetapi kini sudah mulai berangsur pulih. Siska pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen yang begitu baik dan peduli terhadap pertumbuhan anaknya, hingga rutin setiap bulan memberikan bantuan asupan gizi. Dirinya pun mendoakan agar Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen sukses terus dalam karir politiknya. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan meskipun ia melihat belum ada perkembangan signifikan terhadap pertumbuhan Jehan sebagai penderita stunting, namun dirinya akan terus memberikan bantuan asupan gizi kepada anak tersebut, agar ke depan Jehan dapat tumbuh normal seperti anak seusianya. Wong Chun Sen pun mendoakan agar Jehan yang kini sedang sakit segera cepat sembuh. Ya, bahkan Jehan Papahan ini kita telah dari awal ya menyatakan bahwa beliau ini stunting dan juga ada kelainan. Jadi kami memberikan ini lebih dari 1 tahun juga kepada anak Jehan Papahan ini, dan kebetulan beliau juga ada kelainan di paru-paru yang mana mengempes dan telah diobatin. Dan pada hari ini ya kami tiap bulan tetap memberikan asupan supaya pertumbuhannya cepat sembuh, dan kami harapkan supaya Jehan Papahan ini dapat hidup normal seperti anak-anak biasanya. Itu aja yang kami harapkan ya, semoga asupan susu dan vitamin ini dapat bermanfaat untuk beliau. 2 tahun, ya 2 tahun, pas 2 tahun. Tadinya dia belum bisa telungkup, sekarang udah bisa telungkup. Cuman dia kemarin ada pengalaman sesak napas. Saya terima kasih banyak buat Pak Wong DPRD yang sangat baik, yang sangat peduli sama masyarakat. Semoga Bapak sukses selalu. Setelah menyambangi kediaman Jehan, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen kemudian mendatangi kediaman Adriel Delano Siagian di Jalan Gurila, Kecamatan Medan Perjuangan. Adriel adalah seorang anak berusia 6 tahun yang sebelumnya menderita stunting. Namun saat ini kondisinya sudah sehat. Setelah secara rutin selama 4 tahun, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen juga memberikan bantuan asupan gizi dan vitamin. Wong pun terlihat senang ketika melihat kondisi pertumbuhan Adriel yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bocah ini pun terlihat gembira ketika menerima pemberian susu, vitamin, serta sembako dari Ketua DPRD Kota Medan ini. Melihat kondisi Adriel yang sudah sehat sama seperti anak seusianya, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen pun menanyakan kepada orang tuanya kapan Adriel dimasukkan sekolah karena usianya sudah 6 tahun. Orang tua Adriel, Grace, menjawab tahun ini ia akan memasukkan anaknya ke sekolah.
Kepada orang tua Adriel, Wong pun mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan agar anak-anak yang lain juga tumbuh sehat. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Adriel telah diberikannya bantuan asupan gizi berupa susu, vitamin, dan sembako sejak 4 tahun lalu. Saat itu Adriel merupakan salah satu anak penderita stunting di Kota Medan, namun kini ia bersyukur karena Adriel terlihat sudah sehat dan tumbuh normal. Kami berikan dan sekarang udah masuk 6 tahun ya, jadi Ariel ini telah ada manfaatnya setelah kita berikan asupan susu pediasur ya, dan vitamin ya, dan biasa kita juga kasihkan sembako supaya pertumbuhan mereka lebih baik lagi. 4 tahun. Grace, orang tua Adriel, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen yang sudah 4 tahun memberikan bantuan susu dan vitamin kepada anaknya. Ia pun mendoakan semoga Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen semakin sukses dalam pekerjaannya dan dapat membantu anak-anak stunting lainnya di Kota Medan. Terima kasih banyak Pak Wong buat bantuannya selama ini. Sudah jalan 4 tahun anak saya mendapatkan bantuan berupa susu sama vitamin. Doa saya buat Bapak Wong segala pekerjaannya di dunia keanggotaan semakin sukses. Pak Wongnya juga semakin jaya dan buat anak-anak stunting lainnya bisa dapat dibantu. Tapi semenjak Bapak ini ada pergerakan dari lurah, dari aparat-aparat desa yang lainnya, makanya bisa anak saya seperti ini. Usai mengunjungi kediaman Adriel Delano Siagian di Jalan Kurila, Kecamatan Medan Perjuangan, lokasi ketiga yang didatangi Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dalam rangka memberikan bantuan terhadap anak kekurangan gizi kronis tersebut adalah kediaman Ashifa Amelia yang letaknya di Jalan Pimpinan Gang Langgar, Kecamatan Medan Perjuangan. Ashifa Amelia merupakan seorang remaja berusia 14 tahun, anak dari pasangan Afrizal dan Kartini yang mengalami pertumbuhan tidak normal, menderita penyakit hidrosefalus atau kepala membesar karena penumpukan cairan di otak. Kehadiran Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen membuat kedua orang tua Ashifa Amelia terharu. Mereka pun menceritakan kondisi anaknya yang sudah remaja, namun fisiknya masih seperti anak-anak dengan tangan dan kaki mengecil serta kepala membesar. Lebih lanjut, orang tua Ashifa menceritakan dulunya Ashifa terlahir dalam kondisi normal, namun disebabkan sakit dan mengalami demam tinggi, akhirnya hal ini berdampak terhadap pertumbuhan Ashifa. Sambil menangis, kedua orang tua anak itu pun mengharapkan kepada Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen agar anak mereka mendapat pengobatan maksimal dari pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi keluarga mereka sangat sulit, sehingga mereka tak mampu membawa anaknya berobat ke rumah sakit yang lebih baik untuk penanganan Ashifa. Setelah mendengar keluhan dari kedua orang tua Ashifa, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan nantinya ia akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menangani pengobatan Ashifa. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen juga memberikan bantuan asupan gizi berupa susu, vitamin, serta sembako dan pampers kepada keluarga itu agar bermanfaat bagi Ashifa. Ini susunya tetap dikasih minum ya? Iya. Tambah besar kali Ketua kepalanya lagi. Ada enggak penanganannya? Setelah menyambangi kediaman Ashifa Amelia, di hari yang sama, lokasi keempat yang didatangi Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dalam rangka memberikan bantuan stunting tersebut adalah kediaman Afia Indira Putri di Jalan Pertiwi, Gang Kesuma, Kecamatan Medan Tembung. Afia Indira Putri adalah bocah yatim piatu berusia 5 tahun yang kini dirawat oleh neneknya. Siapa namanya? Afia. Lagi demam deh. Udah berapa tahun Afia? 5. Iya. Selama kurang lebih 3 tahun, secara rutin setiap bulannya, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen memberikan bantuan asupan gizi berupa susu, vitamin, dan makanan tambahan lainnya kepada anak yang dulunya menderita stunting ini. Menurut neneknya, kondisi fisik Afia kini sudah mulai berangsur membaik. Dari sebelumnya ia tak bisa berdiri, kini sudah bisa berdiri normal. Pertumbuhan kesehatan Afia membaik setelah ia rutin mengkonsumsi bantuan asupan gizi dari Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen.
Neneknya pun mengucapkan terima kasih kepada Wong yang begitu peduli secara rutin membantu cucunya. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen pun senang mendengar perkembangan fisik Afia yang kini sudah membaik. Kepada Nenek Afia, wakil rakyat dari Dapil 3 Kota Medan itu pun berpesan agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan karena lingkungan yang tidak sehat berdampak dengan pertumbuhan kesehatan anak. Usai menyerahkan bantuan stunting kepada Nenek Afia, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen kemudian lanjut menuju lokasi terakhir atau kelima, yakni kediaman Tuk Maida Dalimunte, anak usia 5 tahun yang tinggal di Gang Sembada, Kecamatan Medan Tembung. Kedatangan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen disambut dengan gembira oleh gadis kecil itu bersama dengan neneknya bernama Nur Aisyah Tampu Bolon. Tuk Maida dulunya adalah anak penderita stunting yang kondisi fisiknya sangat lemah karena kekurangan gizi. Namun setelah 3 tahun, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen secara rutin memberikan bantuan asupan gizi kepada anak tersebut. Akhirnya Tuk Maida kini tumbuh sehat hingga dapat beraktivitas seperti anak seusianya. Bahkan menurut neneknya Tuk Maida, karena pintarnya setelah mendapat bantuan gizi setiap bulan dari Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, cucunya tersebut sering membanggakan Wong ke teman-temannya sebagai orang yang sudah membantunya. Melihat kondisi fisik Tuk Maida yang sudah sehat dan sangat lincah ketika bermain dengan teman-temannya, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen pun menyampaikan kepada neneknya jika bulan berikutnya ia tidak lagi menyerahkan bantuan asupan gizi untuk Maida dan akan mengalokasikannya kepada anak stunting lainnya di Kota Medan. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, program pemberian bantuan gratis untuk membantu anak penderita stunting di Kota Medan ini sudah 5 tahun ia jalankan. Uangnya berasal dari gaji yang ia sisihkan setiap bulan sebagai anggota DPRD Kota Medan. Menurut Wong, untuk membantu anak stunting agar tumbuh sehat tak bisa dilakukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi harus dibantu secara rutin setiap bulan dengan memberikan mereka asupan gizi berupa susu, vitamin, serta makanan tambahan. Dari 5 anak stunting di Kota Medan yang rutin dibantunya setiap bulan, 2 diantaranya kini sudah sembuh total dan telah beraktivitas dengan normal seperti anak seusianya. Sedangkan lainnya juga sudah ada mengalami perubahan meskipun agak lambat dan 2 anak masih butuh perawatan secara intensif. Mereka berikan ke mereka secara rutin tiap bulan. Jadi saya sebagai dari anggota dewan, ya, kemudian gaji saya yang saya peroleh sebagian saya sisihkan untuk anak-anak stunting ini. Ya, ada 5 orang yang telah kita berikan dan kita lihat perkembangannya selama 5 tahun ini. Ya, 2 yang nampak yang sudah sembuh total. Ya. Nah, kemudian juga kita mengharapkan dari yang 3 tadi, 1 ada kelainan, ya, di mana kelainannya kepalanya membesar sehingga ada cairan, itu yang membuat dia agak sulit sembuh. Kemudian yang 1 lagi kita lihat anaknya yang jantungnya sudah mengecil. Jadi ini yang kita berikan kepada mereka dari awal stunting, tetapi karena akibat dari kelainan itu tumbuh penyakit yang baru. Jadi kita harapkan semoga mereka cepat sembuh dan dapat hidup normal seperti anak-anak lainnya. Jadi memang untuk menyembuhkan orang stunting itu dia harus konsisten dan rutin sehingga dapat kita pantau tiap bulan, ya. Dan pada hari ini tadi kita lihat Tuk Maida dia secara normal dan dapat berjalan-jalan, melari-lari, selalu mengingat kita. Ya, ini menunjukkan bahwa hasil yang kita berikan itu tidak sia-sia kepada masyarakat yang betul-betul yang stunting itu membutuhkan. Itu aja. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat kepada masyarakat Kota Medan. Nenek Tuk Maida Nur Aisyah Tampu Bolon mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen yang sudah membantu asupan gizi dan vitamin untuk cucunya selama 3 tahun. Sehingga Tuk Maida yang dulunya balita penderita stunting, kini sudah menjadi anak yang sehat dengan pertumbuhan fisik yang normal. Ia pun mendoakan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen diberi kesehatan dan panjang umur. Alhamdulillah sehat. Bersyukurlah kami. Dulu 2 tahun tidak bisa diri, bisa jalan. Sudah atas datang teman-temannya, sudah bijak kali. Anggar kali dia sama itu. Setelah tadi sudah aku bilang kan,
terima kasih banyak lah sama Bapak itu, sama semua kalian yang mendukungnya kan. Semoga sehat, panjang umur, suksesnya sampai apa sekolah dia nanti kan, kemudian hari ya kan. Kepedulian Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen terhadap anak stunting di Kota Medan ini tentunya menjadi contoh bagi kalangan masyarakat lainnya dalam upaya menekan kasus stunting di Kota Medan yang kini mencapai 188 kasus. Terima kasih Bung Chun Sen. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut kali ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Febrina Permata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.